Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, Miss akan menjelaskan tentang bagian-bagian mikroskop. Mari kita perhatikan untuk bagian-bagiannya. Nah, untuk bagian yang pertama, yang berada di atas, yaitu adalah lensa okuler. Lensa yang dekat dengan mata kalian adalah lensa okuler. Oke, yang kedua. Nah, di sini ada bagian untuk memutar, ya. Memutar dengan cepat. Namanya adalah makrometer. Nah, sedangkan di bawahnya ini adalah alat pemutar halus atau memutar dengan secara lambat. Setelah itu, nah di sini ada yang namanya yang bisa diputar, yang bisa di bagian piringan ini, yaitu adalah revolver. Fungsinya untuk memilih atau memutar lensa objektif yang kalian inginkan. Nah, di sini bisa kalian putar. Untuk bagian yang ini ada 3 lensa, ada 1, 2, 3. Ini merupakan lensa objektif. Lensa objektif ada 3 macam. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya alat pemutar. Alat pemutar penjepit preparat, ya, untuk ke kanan dan ke kiri. Kalian putar, kalau ke depan ke kanan, berarti ke belakang ke kiri. Nah, untuk yang di belakangnya alat pemutar kanan kiri, ada yang namanya alat pemutar depan dan belakang. Nah, itu alat pemutarnya. Nah, selanjutnya yang kotak namanya adalah meja preparat. Oke. Nah, antara lensa okuler dan revolver, di sini ada yang namanya panjang, namanya tabung mikroskop yang menghubungkan revolver dengan lensa okuler. Selanjutnya, di bagian bawah ada kaki mikroskop. Nah, di bagian sini, ya, di sini. Nah, kayak di sini ada yang namanya cermin. Bisa kalian lihat cermin di sini. Oke, selanjutnya di sini di bagian atas ada yang namanya fungsinya mengumpulkan cahaya. Nah, di sini ada untuk mengumpulkan cahaya. Nah, ini namanya adalah labo Erlenmeyer. Oke. Atau Erlenmeyer sama aja. Selanjutnya tabung reaksi, ya. Tabung reaksi yaitu fungsinya untuk mereaksikan suatu larutan. Oke. Selanjutnya ada yang namanya pembakar Bunsen. Nah, di sini ada yang namanya pipet untuk mengambil larutan. Beker glass. Di sini beker glass ada beberapa macam ukuran, ada 20, ada 80, ada 100 mili. Ini yang 80 mili, 100 mili. Selanjutnya ada drapel plate, ya. Drapel plate atau plat tetes sama saja. Selanjutnya di sini ada 2 macam untuk menumbuk. Fungsi untuk menumbuk atau menghaluskan suatu media. Ada alu dan ada mortar. Mortar dan alu. Kemudian ada yang namanya corong untuk memudahkan memasukkan suatu larutan. Ada satu hal lagi yang perlu kalian catat. Untuk mengambil suatu larutan atau mereaksikan suatu larutan, itu kalian misalkan ini larutan, ya, dituangkan ke dalam tabung reaksi. Oke. Untuk melarutkannya dengan cara mengocoknya, bukan seperti ini, ya, bukan. Nanti takutnya larutan tersebut berbahaya, tetapi dengan cara menggesernya atau mengoyaknya dengan cara seperti ini. Oke, paham? Oke.